Al-Quran mengatakan jika dzarrah itu merupakan biji terkecil di dunia. Dan dzarrah itu kadang terjemahkan sebagai biji sawi. Nah, kalau begitu, apa benar jika Al-Quran mengklaim jika biji sawi merupakan biji terkecil di dunia? Lalu emangnya daun sawi itu ada bijinya? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Sejak kecil mungkin sebagian dari kita sering mendengar ceramah dari para ustadz bahwa keburukan dan kebaikan sebesar zarrah yang kita kerjakan maka kita akan melihat dan mendapatkan balasannya. Nah, ini merupakan terjemahan dari ayat dari surah Al-Zalzalah yang berbunyi fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan sedari kecil kita memahami jika kata dzarrah itu artinya biji sawi. Nah, dzarrah sendiri teman-teman biasanya dideskripsikan sebagai biji paling kecil, terkecil di dunia. Sehingga muncullah pandangan jika biji sawi itu merupakan biji terkecil di dunia. Saya tidak tahu apakah anak-anak di zaman sekarang masih dipahamkan jika dzarrah adalah biji sawi. Namun rasanya setidaknya bagi yang seumuran dengan saya pasti pernah mendengar jika dzarrah itu adalah biji sawi ya dari ustaz-ustaz mungkin seperti itu dan lain sebagainya. Tapi pernah tidak teman-teman terfikirkan di kemudian hari emangnya sawi itu ada bijinya gitu ya? Dan apa benar biji sawi dalam bahasa Arab itu disebut dengan dzarrah? Dan apa benar ini merupakan biji terkecil di dunia? Karena faktanya teman-teman secara dunia botanikal itu biji tumbuhan terkecil di dunia adalah benih anggrek, yakni anggrek Gomesa crispa ya, bukan biji sawi. Jadi apakah benar jika dzarrah itu adalah biji terkecil? Lalu apakah dzarrah itu adalah biji sawi? Dan kalau begitu, apakah benar jika Al-Quran kemudian mengklaim jika biji sawi itu merupakan biji terkecil di dunia? Dan kalau iya, tentu ini tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu ya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat teman-teman yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar semat di bawah video ini. Ayat yang mengandung kata dzarrah sendiri itu sebenarnya tersebar di beberapa ayat dan beberapa surah teman-teman, seperti Yunus ayat 61, Saba ayat 3 dan ayat ke-22, dan surah An-Nisa ayat ke-40. Nah, kalau kita merujuk terjemahan Depak sendiri teman-teman, sebenarnya kata dzarrah ini tidak diterjemahkan ke biji sawi ya, kata biji sawi, melainkan tetap dengan kata dzarrahnya tersebut. Ini menunjukkan jika tidak ada kosakata Indonesia yang sepadan dengan kata dzarrah ini. Jadi dia tidak bisa dialihbahasakan ya, tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Makanya dia menggunakan bahasa aslinya ini dzarrah. Nah, biji sawi di sini teman-teman maksudnya bukanlah biji dari daun sawi gitu ya, melainkan biji dari tumbuhan sesawi atau lebih dikenal dengan nama biji mustard yang kemudian disebut dengan biji sesawi. Nah, dalam bahasa Arab teman-teman, biji sawi ini disebut dengan khardalah ya, sekali lagi khardalah ya, bukan dzarrah. Nah, kalau begitu, lalu kenapa juga kemudian dzarrah ini dipahami dengan biji sawi gitu? Jadi teman-teman, kata dzarrah ini ya dalam bahasa Arab itu tidak merujuk kepada suatu benda tertentu secara spesifik, secara khusus seperti itu, tetapi merujuk kepada suatu sifat, yakni sesuatu yang sangat kecil. Oleh karenanya, para ulama itu berbeda pendapat untuk merujuk benda atau biji apa yang cocok untuk disebut sebagai dzarrah ini. Nah, mari kita perhatikan bagaimana Ibnul Jauzi menjelaskan dalam kitab Tafsir Zadul Masir. Nah, Ibnul Jauzi itu menyebutkan bahwa ada 5 pendapat ulama tafsir mengenai makna zarrah ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa zarrah itu kepala semut merah. Nah, pendapat ini diriwayatkan oleh Ikrimah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, pendapat kedua teman-teman, ada yang berpendapat bahwa zarrah ini adalah butiran tanah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan Yazid bin Al-A'sam dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa zarrah itu seperti semut yang paling kecil. Ini pendapat Ibnu Qutaibah dan Ibnu Faris. Mereka ini adalah ulama ahli bahasa ya. Dan yang keempat, ada yang mengatakan dzarrah itu adalah biji khardalah, tanaman musta atau biji sawi ya. Ini merupakan pendapat dari Ats-Tsa'labi. Dan sepertinya teman-teman pendapat Tsa'labi inilah yang dipegang untuk memahami kata dzarrah sebagai biji sawi yang kita pahami selama ini. Dan pendapat yang kelima teman-teman, ada yang berpendapat dzarrah itu seperti titik debu yang nampak di udara ketika ada celah dinding terkena sinar matahari. Nah, ini juga pendapat dari Tsa'labi. Nah, namun di balik semua pendapat ini teman-teman,
teman-teman, Ibnul Jauzi itu menyimpulkan seperti ini. Wa'lam anna dzikra dzarrah darbu mathali bima yu'fal. Pahamilah bahwa penyebutan dzarrah itu hanyalah ungkapan yang bisa ditangkap oleh logika manusia. Ini menunjukkan teman-teman, kata dzarrah ini bukan untuk menjelaskan jenis benda tertentu, namun untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil, dan itu sesuai pemahaman manusia ketika itu ya. Jadi ketika itu ada yang menganalogikan dengan kepala semut, debu, pasir, dan juga biji benih sesawi seperti itu. Namun perlu diperhatikan bahwa inti dari pesan ayat itu bukanlah soal benda apakah itu yang disebut dzarrah, melainkan pesan moral apa yang terdapat dan dapat dipetik pada ayat tersebut. Ibnul Jauzi kemudian melanjutkan seperti ini teman-teman. Wal maksud annahu la yudlamu qalilan wala kathiran. Yang artinya, karena tujuan sebenarnya bahwa Allah tidak berbuat zalim baik sedikit maupun banyak. Jadi maksud dari ayat yang menggunakan ungkapan dzarrah ini bahwa ingin menyampaikan jika Allah itu tidak berbuat zalim kepada kita. Yakni jika ada keburukan sebesar zarah pun, maka tidak akan ditambah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarah pun, maka tidak akan dikurangi seperti itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, seperti itu ya. Dari sini dapat dipahami jika zarah sendiri sebenarnya ungkapan untuk menyebutkan sesuatu esensi yang kecil atau terkecil seperti itu. Anggapan pemahaman jika zarah adalah biji sawi itu merupakan tafsiran analogi dari Ats-Tsa'labi. Namun perlu digarisbawahi bahwa Ats-Tsa'labi juga berpendapat jika zarah ini bisa lebih kecil dari biji sawi, yakni titik debu yang nampak di udara ketika ada celah dinding terkena sinar matahari seperti itu. Nah, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu juga memahami jika zarah adalah butiran debu. Namun sekali lagi, ungkapan kata zarah itu tidak terikat pada suatu benda yang spesifik. Jika suatu masa di kemudian hari kemudian ditemukan ada sesuatu yang lebih kecil dari debu atau partikel terkecil di dunia seperti atom, maka itu dapat disebut zarrah. Hal ini sebagaimana yang dipahami oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, bahwa ungkapan ini sedari dulu digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang paling kecil. Sehingga dalam konteks sains ya di Arab itu mereka menyebut atom sebagai zarrah. Walaupun ada yang lebih kecil ya dari atom, yakni belahan atom yang disebut dengan quark atau quark gitu ya, atau gimana sebutannya. Nah, walaupun begitu, quark ini kan pada dasarnya bagian dari atom, ya bagian dari atom itu sendiri kan seperti itu. Nah, adapun teman-teman, anggapan jika biji sesawi merupakan sebagai biji benih terkecil di dunia itu sebenarnya muncul dari Alkitab. Disebutkan dalam Matius pasal 13 ayat 2, Yesus bersabda, memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Nah, walaupun faktanya teman-teman masih ada biji benih yang ukurannya lebih kecil dari biji sesawi tersebut, yakni biji benih opium dan biji benih anggrek seperti itu. Mungkin klaim sesawi sebagai biji benih terkecil dari segala jenis benih oleh Yesus tersebut, atau anggapan jika dzarrah adalah biji sesawi oleh Ats-Tsa'labi itu merupakan respon manusiawi sesuai kondisi zaman, geografis, ekologi, dan kondisi masyarakat awam ketika itu. Dalam artian, Ats-Tsa'labi bahkan Yesus sekalipun sebagai manusia biasa itu memahami secara konteks zaman, geografi, dan ekologis, dan juga wawasan masyarakat saat itu, jika mungkin biji sesawi adalah biji benih terkecil ketika itu yang dipahami ya, yang mereka pahami. Namun kembali lagi, ungkapan istilah itu kan ditujukan sebagai perandaian saja untuk melengkapi pesan moral yang menjadi inti pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Nah, dengan begitu dapat kita simpulkan jika salah mengenai tuduhan apabila Al-Quran itu mengklaim jika biji sawi merupakan biji terkecil di dunia, karena secara eksplisit bahkan implisit sekalipun tidak menyimpulkan jika biji sawi sebagai benih terkecil di dunia dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya di bawah video ini. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.